Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat semuanya. Para pemirsa, khususnya mahasiswa Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka. Selamat berjumpa kembali dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas bagian dari mata kuliah Tata Ruang dan Lingkungan dengan kode mata kuliah MSLK 5106 dengan topik menuju pengembangan kemitraan publik badan usaha masyarakat dalam sektor pariwisata berbasis pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kali ini saya juga masih pemirsa masih kuliah berbasis dunia empiris. Ya. Jadi banyak sekali saya memakai lokus untuk studi ini. Ada 4 model wisata dari studi ini yang saya pernah sedikit studi, yaitu suatu desa di Pekalongan sebagai lokus studi awal, sebagai model binaan. Kemudian model awal yang saya sebut dengan public, private, and people partnership atau 4PS, itu saya temukan di desa BJ Harjo, Gunung Kidul, sebagai lokus pembelajaran yang pertama, kemudian atau best practice lesson learn. Kemudian saya beralih kepada model yang ada di desa Ngadirjo, Magelang, itu yang saya melihat satu model yang berbeda, yaitu model Bapak Angkat sebagai lokus pembelajaran yang kedua. Kemudian yang terakhir saya beralih ke desa Ponggok di Klaten sebagai lokus pembelajaran yang ketiga, yang memakai model badan usaha milik desa, itu yang ada di Klaten. Yang pertama saya ke Pekalongan. Pekalongan ini memang terkenal sebagai kawasan penghasil dan pembuat batik terbesar, tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Kemudian Pekalongan sendiri ya terletak di Jawa Tengah tentu ya. Nah, kawasan lokus ini merupakan salah satu kawasan hutan tropis terakhir di Jawa. Salah satu kawasan hutan tropis yang ada di Pulau Jawa. Yang saya menyebutnya sebagai salah satu kawasan surga terakhir atau the last paradise on earth di Pulau Jawa. Nah, dan juga merupakan salah satu warisan alami yang nasional. Nah, saya mungkin tidak akan saya ulangi seperti kemarin, bahwa Indonesia itu juga termasuk salah satu negara terindah di dunia, yang nomor 6 bahkan ya. Kemudian saya juga ingin highlight juga bahwa Pulau Jawa itu adalah satu pulau terindah di dunia. Yang nomor 2 adalah Bali, kemudian yang ketiga adalah Lombok. Saya tidak menyangka bahwa ternyata Pulau Jawa yang nomor 1. Kemudian selanjutnya adalah pulau-pulau di luar Indonesia semua, seperti Pulau Maldives, kemudian New Zealand di Palawan, Cebu di Filipina dan sebagainya. Provinsi Jawa Tengah ini juga bagian dari 10 pulau terindah di dunia tersebut ya. Suatu wilayah yang terpadat ya. Bahkan di Indonesia, bahkan juga mungkin di dunia, dihuni oleh 35 juta penduduk dengan kadar 1000 jiwa per kilometer, lahannya subur kelas 1. Kemudian juga banyak kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan dari zaman prasejarah sampai zaman yang mewariskan peradaban yang bernilai. Penuh kawasan tujuan wisata juga ya. Anda bisa lihat gambar-gambar keindahan Jawa Tengah nanti dalam tayangan ini. Kemudian juga artefak yang berskala dunia seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, termasuk Candi Dieng yang ada di Dieng. Nah, saya akan memberikan ilustrasi hutan di daerah Pekalongan, bagian dari surga terakhir di bumi ya. Ilustrasinya tidak berbeda jauh dengan hutan-hutan yang ada di hutan-hutan yang masih natural atau alami yang ada di pulau-pulau di luar Jawa seperti Kalimantan ataupun Sumatera ya.
baik, pohon-pohonnya masih asli, banyak yang asli. Tapi sayang saat ini mulai banyak dirambah oleh manusia. Ya sebagai tempat wisata tentunya juga sumber-sumber airnya banyak dan flora dan faunanya juga masih ada lutung, masih ada au-au, ada bulung elang, macan tutul dan sebagainya masih ada di sana. Nah, kemudian saya membawa teori. Ini teori dulu kalau tadi adalah kita bisa empirisnya dulu, empirisnya, kemudian kepada teori. Sekarang saya dimulai dari teori. Ada teori kolaborasi dan model-model kemitraan yang bisa saya kemukakan, bahwa pemahaman yang sama dari semua pemangku kepentingan dalam pengembangan pariwisata dan menawarkan, nah ini kesempatan untuk memecahkan masalah bersama di antara para aktor. Ya. Ini campuran antara teori kolaborasi dan teori model kemitraan. Kemudian ada untuk kebutuhan bersama, untuk menghindari konflik antar pemangku kepentingan. Kemudian ada juga yang mengukuhkan tanggung jawab bersama. Kemudian mencapai keberhasilan. Tentunya mencapai keberhasilan itulah beberapa ada 4 teori yang saya kemukakan dari berbagai penulis. Nah, saya ketika melihat dari 4 desa wisata, dari fakta, konsep dan model pengembangan, khususnya yang ada di Pekalongan, lingkungan yang masih terawat dengan baik, suasana perdesaan yang hijau, kesejahteraan sosial masyarakat lokal yang masih perlu ditingkatkan, terus kawasan bentangan dan komponen alami yang menarik, ketidakefektifan pembangunan sektoral yang tidak terpadu, ya. Sehingga kita perlu mengembangkan model pengembangan antara lain pembangunan berkelanjutan, pengembangan perdesaan yang tepat guna, pengembangan berbasis kesejahteraan sosial, pengembangan ekowisata, dan pengembangan model lagi kemitraan yang melibatkan masyarakat. Ini pentingnya bahwa saya meng-highlight bahwa di dalam mengembangkan atau mengelola lingkungan itu adalah model kemitraan ini sangat penting. Nah, sedikit saya akan mendeskripsikan secara singkat 4 desa wisata sebagai studi kasus tersebut. Yang pertama adalah Pekalongan. Pekalongan inilah tadi sudah saya utarakan bahwa bagian dari hutan tropis terakhir di Jawa Tengah, penuh sumber mata air dan sungai yang eksotis, penghasil buah eksotis yaitu durian. Nah, sekarang ini sedang dalam pembinaan pemerintah Kabupaten Pekalongan dan PT PLN sejak tahun 2016. Tentu saja dengan dukungan dana APBD dan CSR, CSR. Kemudian untuk program pengembangan perdesaan CSR tersebut adalah kemudian tujuan wisata petualangan. Di sana juga sudah dibangun sekolah sungai, perpustakaan, dan sudah ada festival durian dan budaya lokal. Namun wisatawannya masih sedikit, baru sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Kemudian dikelola oleh POK-Darwis, kelompok sadar wisata lokal. Nah, ilustrasinya ini hutannya yang di Desa Lolong, ya, dengan duren-duren. Nah, ini wisata petualangannya, adventure tourism, berupa rafting. Kemudian di desa yang kedua, Desa Beji Harjo, itu pengembangan wisata bawah tanah yang ada di Gunung Kidul, bagian dari Geopark Dunia Gunung Sewu. Nah, yang menarik di sini, ketika pada tahun 2010 itu hanya sekitar 500.000 jiwa wisatawannya.
terakhir pada tahun 2015 sudah mencapai 2,5 juta jiwa. Dalam waktu sekitar 5 tahun pengunjung wisatanya adalah 2,5 juta jiwa. Nah, tujuan ikon adalah di sana adalah Gua Pindul dan Sungai Oyo. Atraksinya lah ada kafing, ada sailing, ada canoeing, ada tubing tour dan sebagainya. Nah, yang menarik dioperasikan oleh organisasi pemuda lokal bekerja sama dengan badan wisata dari luar. Infrastruktur internal disediakan oleh swadaya masyarakat, infrastruktur eksternal dibangun oleh pemerintah daerah. Ini sudah ada kerjasama seperti itu. Nah, ilustrasinya ini betapa indahnya sungai-sungai di bawah tanah ya. Ini tubing, ini pakai ban, kemudian ini bisa juga untuk sailing ya di bawah tanah, kemudian juga ini tubing ya. Nah, kalau yang ketiga adalah wisata suasana desa di sekitar Candi Borobudur ya. Borobudur ada 20 desa yang dipromosikan menjadi desa penyangga Taman Candi Borobudur sebagai destinasi wisata pilihan. Satu desa mengusung konsep kemitraan One Village, One State-Owned Company, OVOC. Ini memang konsep ini dulu pernah diinisiasikan oleh Profesor Igusa dari Jepang yang terkenal dengan One OVOC ya, One Village, One Product. Ini diadopsi di Borobudur, konsep ini menjadi One Village, One State-Owned Company, OVOC, dan One Village, One Economic Hall atau BALKODES, Balai Ekonomi Desa. Jadi kegiatan wisata tersebut dikelola oleh mereka, sistem tersebut ya. Nah, ini ilustrasinya, Anda semua sudah tahu kan yang namanya Borobudur, kemudian wisata yang dikelola oleh BALKODES ya. Ada beberapa wisata ini contoh-contohnya baik atraksi produk, lokal produk maupun atraksi naik dokar, naik sepeda dan sebagainya. Kemudian wisata suasana pedesaan di sawah, ada sawah terasering. Nah, kemudian ada homestay ataupun hotel ataupun cottage ya. Kemudian wisata yang terakhir saya studi di Desa Ponggok, Klaten, yaitu wisata pemberian mata air umbul. Desa Ponggok itu dulu pada tahun itu masih salah satu desa tertinggal di Jawa Tengah, salah satu bagian dari kawasan Gunung Merapi, Kabupaten Klaten yang kaya akan sumber mata air. Sekarang ini yang dulu umbul yang berupa umbul Ponggok ini adalah satu kolam alami yang sudah ada sejak zaman Belanda tuh, yang hanya berukuran 50 kali 20 meter dengan kedalaman 1,5 sampai 2,6 meter saja, tidak terurus, hanya memberi pendapatan desa dalam hitungan jutaan rupiah. Nah, berkat kreativitas masyarakat dan aparat desa, dia membentuk badan usaha milik desa. Pemandian tersebut sekarang bisa menghasilkan pendapatan dan menyumbang desa miliaran rupiah. Nah, itu kemudian yang Instagramable ya. Bisa lihat di foto-fotonya bagaimana pemandian yang sebetulnya tidak besar bisa memperoleh atau dan menyumbang pendapatan bagi desa tersebut ya. Ini gambar-gambarnya mereka santai-santai tidak hanya di atas permukaan laut, permukaan air dan umbul tersebut, tapi juga di bawah air umbul tersebut ya yang dikelola. Sangat instagramable. Nah, temuan unggulan organisasi layanan wisata lokal tersebut umumnya berasal dari organisasi pemuda lokal seperti Karang Taruna ataupun Pak Darwis. Operasi layanan para pemuda dibayar berbasis kegiatannya. Ternyata tidak hanya berkaitan layanan pengunjung, tapi organisasi pemuda tersebut juga berupaya menginisiasi, merencanakan, mengelola pengembangan wisata di daerahnya. Organisasi pemuda lokal tersebut menyiapkan proposal kepada Pemda untuk memperoleh persetujuan promosi dan penyediaan prasarana dasar. Organisasi sebagai unit usaha yang strategis, ya. Kemudian memiliki layanan teritorial catchment sendiri dalam batas administrasi desa. Karena banyak desa ya,
didukung oleh bekerjasama dengan kelompok layanan lokal lain seperti kelompok kuliner, ibu-ibu biasanya, kelompok pemilik homestay, kelompok transportasi, semuanya milik lokal. Sebagian dari pendapatan organisasi tersebut harus dibagikan dan disumbangkan oleh pemerintah desa untuk pemerintah desa dan pemerintah kabupaten atau. Nah, isi fenomena masalah dan tantangannya sekarang ini karena banyak ledakan pengunjung dan moda transportasi, seperti misalnya seperti di di Gunung Kidul ini ya, kemudian muncul dikotomi gaya hidup dan perilaku antara masyarakat, struktur sosial dan budaya setempat dengan pengunjung yang berbeda. Ini ada dikotomi. Kemudian ada yang kedua, investasi lokal yang rendah dan lambat dengan investasi luar yang besar dan cepat. Kemudian lingkungan fisik, pemanfaatan ruang dan suasana pedesaan yang alami dengan desa yang mulai terbangun. Kemudian pilihan pengembangan bentangan alam dan non-alami dengan eksploitasi alam berdasar permintaan pasar dan kebutuhan. Nah, ini kita perlu satu konsep-konsep konservasi dan pengelolaan lingkungan yang tepat guna, penilaian dampak lingkungan hidup yang tepat, kemudian juga penegakan hukum yang efektif. Nah, saya coba untuk merangkum pengembangan kemitraan publik, badan usaha, masyarakat dalam sektor pariwisata tersebut yang berbasis pengelolaan lingkungan dan pengembangan masyarakat adalah adanya pemerintah kabupaten, kota, kemudian ada dinas pariwisata, kemudian mereka punya juga perangkat yang disebut badan usaha milik kabupaten, kemudian bekerja sama dengan badan usaha milik desa atau Balkondes, kemudian dibantu oleh organisasi badan usaha swasta, universitas dibantu oleh universitas dan sebagai atau lembaga pengembangan kapasitas, kemudian di lokal sendiri BUMDes akan bekerjasama dengan operator organisasi usaha swasta dan organisasi lokal, pemuda lokal dan kelompok-kelompok pendukung layanan lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Pemirsa, khususnya mahasiswa Magister Studi Lingkungan Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Pada pertemuan ini kita akan membahas mata kuliah, bagian dari mata kuliah Tata Ruang dan Lingkungan dengan kode mata kuliah MSLK 5106 dengan topik kemitraan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Ya, ternyata bahwa untuk mengelola lingkungan hidup ini tidak bisa terlepas dari masalah kemitraan. Menurut pengalaman saya. Jadi saya mulai dengan teori kemitraan. Saya kira tadi sudah saya utarakan pada kuliah pada waktu yang lalu sebelumnya bahwa teori-teori ini kemitraan ini adalah untuk memecahkan masalah bersama, menghindari konflik, tanggung jawab bersama dan mencapai keberhasilan pelaksanaan program pembangunan. Itu yang penting, ada kata-kata kunci ketika kita menggunakan teori kolaborasi maupun teori kemitraan. Karena kenapa kita memerlukan kemitraan? Karena sumber pembiayaan pembangunan di daerah khususnya ya, itu yang konvensional itu sumbernya hanya dari APBN, APBD. Padahal sumber-sumber pembiayaan itu banyak sumbernya. Ada BUMN, ada BUMD, ada swadaya masyarakat, ada swasta, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, kita tidak banyak yang belum memanfaatkan sumber-sumber daya itu untuk
pembiayaan pembangunan termasuk untuk mengelola lingkungan ya dan pembangunan yang berkelanjutan. Bagaimana, ada salah satu konsepnya lah bagaimana ya ini diinspirasi atau diilhami bahwa seperti kita menyatukan bayangan-bayangan ya oleh satu titik oleh lensa konvergen. Bagaimana sinar-sinar yang datang kepada lensa itu disatukan dalam satu titik oleh lensa konvergen. Itulah konsep daripada kemitraan ini. Merelasikan program melalui berbagai sumber daya secara kemitraan ini makanya disebut convergent analysis. Program yang akan dikembangkan, ketika kita akan mengembangkan suatu program, jangan pernah berpikir bahwa sumber dana itu berasal dari kita sendiri. Kita harus juga bisa memanfaatkan dana-dana atau pembangunan dari sumber-sumber orang lain. Ya. Itulah konsep dari convergent analysis ini, dan kemudian menjadi satu pembangunan konsep terpadu. Nah, oleh karena itu, karena ini sumber itu dari orang lain, maka perlu satu kemitraan, konsep kemitraan. Ini termasuk tadi ada kerjasama pemerintah dan badan usaha, diawali kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ya. Kemudian sebetulnya kemitraan pemerintah dan badan usaha, konsep ini bukan praktek baru di Indonesia, sudah sejak lama. Yang namanya KPBU ini bukan praktek baru di Indonesia, karena praktek ini sudah kerjasama misalnya VOC dengan raja-raja dan sultan-sultan di Nusantara, praktek pemerintah Hindia Belanda dengan perusahaan-perusahaan swasta Belanda, Eropa dan Asia pada abad ke-19 sampai abad 20 ya. Kemudian praktek pemerintah RI atau pemerintah daerah zaman kepemudaan sampai sekarang juga masih ada. Tapi yang KPP ini adalah konsep baru, konsep dan prakteknya KPP akhir abad 20 dan awal abad 21. Ya, tapi tadi bahwa umumnya penerapan KPP di Indonesia itu lebih banyak ditujukan pada proyek-proyek yang strategis nasional yang memerlukan investasi besar, tidak ada mekanisme sistem yang mengatur masyarakat ikut terlibat dalam program KPBU. Nah, sekarang ini pemerintah pusat sedang berusaha untuk menerapkan konsep KPBU di daerah agar bisa melibatkan masyarakat ya. Kemarin sudah saya untuk sebagai suatu kemitraan yang berkelanjutan yang melibatkan pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Nah, KPBU yang saya sebut dengan KPBU plus karena melibatkan masyarakat, saya sebut dengan KPBU plus. Skala kecil ini bisa ditemukan pada kuliah sebelumnya seperti di Borobudur ya, kawasan Borobudur, di Bawean maupun di beberapa tempat lainnya. Tapi ada juga ya KPBU plus berskala besar seperti kawasan Bandar Kayangan yang ada di Lombok yang akan membangun 10.000 hektar 1.000 hektar untuk pelabuhan dan perumahan, kawasan itu dan sebagainya. Tapi dia melibatkan masyarakat untuk share atau berbagi modal tanahnya. Saya pernah menjadi arsitek untuk mengawinkan antara kemitraan pemerintah Kota Semarang dengan kota Kitakyushu di Jepang. Sebagai suatu Kitakyushu Semarang Friendship City. Tapi waktu itu kemudian saya tidak puas bahwa kemitraan ini hanya antara publik dan publik. Kemudian saya berusaha untuk meluaskan kemitraan ini tidak hanya publik dengan publik dalam negeri dan luar negeri, tetapi juga swasta di dalam dan luar negeri, kemudian juga dengan organisasi masyarakat di dalam dan luar negeri. Nah, konsep strategi kemitraan ini pernah saya seminarkan di Jepang bahwa secara konvensional itu kan biasa kalau misalnya di skala lokal ada kemitraan antara swasta dengan swasta, pemerintah dengan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat ya.
kemudian juga bisa antar daerah, ya, kemudian juga bisa antar internasional, masih dalam bilateral dari pelaku bisnis tersebut ya. Kemudian yang non konvensional, tadi disebut saya konvensional yang hanya bilateral tadi. Kemudian ketika melibatkan badan usaha, pemerintah dan lembaga swadaya masing ini satu lebih advance gitu ya. Tidak hanya di skala lokal tapi juga antar daerah, bisa juga internasional. Jadi segitiga kemitraan yang terdiri dari pemerintah, swasta dan LSM ini baik di dalam negeri maupun yang di luar negeri atau skala internasional. Saya akan sedikit menceritakan pengalaman yaitu mengenai kerjasama atau kemitraan ini antara Kota Kyushu dan Kota Semarang. Ini Kota Kyushu ini kira-kira terletak di Pulau Kyushu di sebelah selatan, pulau terselatan di Jepang, pulau utama terselatan di Jepang ya. Kemudian kota berpenduduknya itu baru 1 juta jiwa, terletak di ujung utara Pulau Kyushu, berseberangan dengan Pulau Honshu. Ya. Nah, sebelum perang ini kota ini itu memang sudah terkenal kota industri. Bahkan karena banyaknya industri di kota tersebut, itu pernah kota ini kondisi lingkungan hidupnya adalah sangat parah ya, sampai tertutup awan ataupun udaranya tertutup, ataupun tidak hanya udara tapi juga lautnya. Mereka menyebutnya Dead Sea, laut yang mati karena sudah penuh pencemaran dan juga pencemaran udara. Bahkan pernah ketika Perang Dunia Kedua itu pilot dari Amerika itu sampai harusnya menjatuhkan bom di kota tersebut, akhirnya bom itu karena tidak kelihatan kotanya, akhirnya dijatuhkan di Nagasaki sekitar 150 km dari kota tersebut. Tapi sekarang setelah tahun 1990-an, kota ini sangat bersih, baik sumber-sumber badan airnya maupun udaranya. Sehingga sebaliknya kota Semarang ya, di mana sekarang saya tinggal juga sudah sejak zaman Belanda, ini satu kota yang mendapat perhatian. Masalah lingkungan hidup yang dihadapi sekarang adalah selain banjir rob, banjir bandang, pencemaran air dan intrusi air laut, juga pencemaran industri kecil. Sampai sekarang masih menjadi kota yang mendapat perhatian pemerintah pusat. Namun demikian kota ini sering menjadi langganan meraih berbagai penghargaan skala nasional maupun internasional. Nah, ini satu gambaran pencemaran limbah cair tahu di Sungai Bajak Semarang. Nah, ini yang menarik perhatian saya waktu itu untuk bagaimana mengatasi limbah-limbah air industri tahu kecil ini. Kemudian saya mencoba untuk berkawin antara LSM yang ada di Kota Semarang dengan LSM yang ada di Kota Kyushu. Yang di SM namanya Bintari, yang di Kota Kyushu namanya Kaita ICC. Nah, waktu itu pernah bekerja sama, bermitra tahun 95 sampai 2005. Mungkin tidak akan saya satu persatu. Nah, Kaita Kyushu ini bertujuan untuk mempromosikan kerjasama teknis internasional dengan maksud untuk menjaga keselarasan antara pengembangan industri dan pelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didukung oleh berbagai sektor seperti kalangan bisnis, pemerintah, dan akademisi. Kaita dari Kita Kyushu ini juga berusaha untuk mentransfer produksi bersih dan administrasi lingkungan yang diperoleh dalam mengatasi polusi industri ke negara-negara berkembang melalui pelatihan personel dan penerimaan ahli yang bertanggung jawab. Banyak sekali organisasi ini sudah berkembang atau didirikan sejak tahun 80 sampai sekarang. Itu sudah banyak
bekerjasama dengan beberapa, termasuk dengan sedangkan Bintari ini berdiri tahun 86 sampai tahun 95 sebagai organisasi nirlaba skala lokal dan nasional, menjadi mitra masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian menjadi mitra masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dari organisasi nirlaba menuju organisasi nirlaba skala internasional. Dari skala nasional menjadi skala internasional. Kemudian 5 tahun kemudian menjadi pembelajaran organisasi jadi organisasi profesional kebidanan sosial tahun 2006-2018. Kemudian menjadi mitra unggul dalam transformasi masyarakat yang berketahanan dan berkelanjutan. Terakhir, dekade terakhir 2016 sampai 2025 menjadi mitra unggul dalam transformasi masyarakat yang berketahanan dan berkelanjutan. Sekarang sedang bertransformasi jadi organisasi profesional dan kewirausahaan sosial. Sejarah kemitraannya dimulai pada tahun 95. Waktu itu kita diundang untuk bertemu, kemudian melakukan semacam short training di Indonesia maupun di Jepang. Kemudian sampai berapa tahun, 10 tahun, kemudian pada akhirnya yang bermula dari kemitraan antara LSM, kemudian di masing-masing mengundang pemerintah masing-masing, pemerintah lokal, kemudian mengundang juga pengusaha swasta yang di Semarang maupun di Jepang. Nah, kemudian terjadilah suatu kerjasama untuk satu proyek untuk menangani limbah tahu tersebut dengan bantuan dari Japan Partnership Program, dari Japan International Cooperation Agency JICA. Nah, ini kebetulan di JICA ini ada banyak sekali kategori bantuan dari Jepang yang baik yang loan maupun yang grant. Nah, kita kebetulan dapat grant, pinjam tidak. Untuk negara-negara Jepang memberikan berbagai bentuk bantuan seperti memberikan bantuan dana teknik yang dibutuhkan pembangunan sosial ekonomi, dukungan untuk membantu para korban bencana dan lain-lain ya, pembangunan sosial ekonomi, bantuan diberikan kepada pemerintah sebagai pelaku utama disebut bantuan pembangunan pemerintah, Official Development Assistance ODA. Nah, di antaranya selain pinjaman yen, kerjasama teknik, kita ada bantuan dana hibah. Nah, kita mencoba untuk membuat proposal kepada dana hibah tersebut dan berhasil. Kemudian muncullah proyek Public Private People Partnership yang pertama itu di antara kita KYUSU dan Kota Semarang yang disponsori oleh JICA, yang proyeknya disebut Aqua Environment Improvement Project for a Model River Basin in the City of Semarang. Proyeknya sini berlangsung 3 tahun, kemudian 100 juta yen ya. Ini yang pelaksananya terdiri dari kita KYUSU International Techno Cooperative Association atau KITA JICA. Terus kemudian ada Semarang City, Bintari Foundation, kemudian Tofu Maker Association, kemudian kita KYUSU dan private companies di Jepang. Dan ternyata kemitraan itu bisa gitu. Nah, dampak sosial sukses kemitraannya antara lain banyak mahasiswa Jepang dari berbagai universitas di Jepang dan negara lain magang di Bintari dan penelitian di Semarang. Banyak mahasiswa dari berbagai universitas di Jepang melakukan ekotur yang diselenggarakan oleh Bintari. Banyak staf dan relawan Bintari undang ke berbagai seminar, konferensi pelatihan di Jepang dan berbagai negara di luar negeri. Banyak NGO dari Jepang dan negara lain yang mengajak bekerjasama dan bermitra dengan Bintari. Banyak kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ikutan dari JICA. Kemudian banyak kemitraan kerjasama jangka panjang dan pendek, lembaga-lembaga donor Islam lain serta sektor swasta di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, ini yang dulunya kerjasamanya dengan Jateng, sekarang dengan luar di Jateng. Kemudian nah ini beberapa partner dari Bintari sekarang tidak hanya dari Jepang, bahkan dari
dari Jerman, dari USAID, dari Coca-Cola, dari Indofood, dari Rockefeller Foundation, dan lain sebagainya, juga dari masyarakat ekonomi Eropa. Kemudian kinerja dalam angka dana dikelola itu umumnya adalah dana dari luar negeri sangat naik ya. Kemudian kinerja dalam angka penerimaan manfaat dari 550 tahun 2015, kemudian tahun 2015 4.000-an ke atas. Nah, isu kritisnya relawan yang keluar dan masuk ini is go sehingga mengganggu pengelolaan yang efektif. Kadang-kadang seperti itu kalau LSM ya. Pengurus dan aktivitas yang tidak fokus dalam bina organisasi, penyatuan kesepakatan, keseimbangan filosofi, dasar konsep organisasi profesional, bisnis dan sosial, mempertahankan kemapanan dan kemitraan. Nah, bahwa ternyata memang kemitraan itu sangat penting di dalam pembangunan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Maka dari kuliah-kuliah yang sebelumnya selalu menekankan bahwa kita tidak bisa sendiri ketika kita mengelola lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kita harus bermitra dengan para pemangku kepentingan, baik itu dari lingkungan pemerintah publik maupun dari organisasi usaha, badan usaha maupun dari masyarakat. Jadi itulah kunci bahwa kemitraan ini adalah satu kunci untuk membangun lingkungan hidup dan membangun pembangunan berkelanjutan. Para pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.